Rina, seorang janda muda yang bekerja sebagai petugas kebersihan malam di stasiun tua, menemukan satu gerbong kosong yang tidak pernah boleh dibersihkan. Suatu malam, karena rasa penasaran dan tekanan dari atasan baru, ia nekat masuk dan membersihkan bagian dalam gerbong itu. Di dalam, ia mencium bau menyengat dan melihat sebuah peti mati tua yang tertutup rapat di tengah gerbong. Sejak saat itu, hidup Rina berubah. Ia mulai mengalami gangguan, dari suara jeritan di rel kereta, bayangan hitam yang duduk di bangku penumpang, hingga penampakan arwah wanita yang terus mengikutinya ke rumah. Dan peti itu, terus berpindah tempat. Terkadang muncul di dalam toilet stasiun, kadang di ruang istirahat. Semakin lama, Rina sadar bahwa yang ia hadapi bukan sekadar gangguan, tetapi kutukan yang berkaitan dengan kematian misterius penumpang wanita yang hilang puluhan tahun lalu. Langit malam menggantung pekat di atas stasiun besar Tanjung Wulung. Stasiun tua itu seperti tubuh renta yang dipaksa tetap berdiri, walau sendi-sendi besinya sudah berderit menua. Lampu neon di langit-langit peron berkelip tak stabil, seakan ragu untuk terus menyala. Rina, wanita 34 tahun yang bekerja sebagai petugas kebersihan malam, baru saja menggantungkan rompinya di gantungan besi ruang istirahat petugas. Ia janda. Suaminya kecelakaan setahun lalu, tertabrak kereta saat mabuk pulang dari warung. Sejak itu, Rina hidup sendiri, menafkahi diri dengan menyapu lantai peron dan mengepel ruang tunggu penumpang. "Rin, malam ini kamu bersihkan gerbong 6, ujar Pak Darto, atasan barunya yang belum genap seminggu bekerja di stasiun itu. Rina menoleh cepat. "Gerbong 6? Bukannya itu udah nggak dipakai sejak dulu?" Pak Darto mengangguk, santai seolah tak tahu apa-apa. "Justru itu. Harus dicek. Ada tim pemotretan dari pusat minggu depan. Semua bagian harus bersih." Rina tercekat. Selama bertahun-tahun bekerja di situ, satu hal yang ia pelajari, jangan pernah masuk ke gerbong 6. Bukan cuma karena sudah lama tak digunakan, tapi karena cerita-cerita yang beredar. Tentang suara ketukan dari dalam. Tentang bau busuk seperti bangkai. Tentang seseorang yang dulu pernah masuk dan tak pernah kembali. Namun malam itu, rasa sungkan pada atasan membuatnya mengangguk pelan. Ia ambil senter, pel, dan kunci gerbong. Jam menunjukkan pukul 00.41 ketika Rina melangkah menuju rel sunyi di ujung timur stasiun. Di sana, gerbong 6 berdiri sendiri, sunyi, tak tersambung dengan kereta lain. Warnanya pudar, berkarat, dan di beberapa bagian terlihat seperti digigit usia. Tangannya gemetar saat memutar kunci. Pintu logam berat itu mengeluarkan bunyi menderit yang seperti keluhan panjang dari masa lalu. Ia buka perlahan, dan langsung disambut udara lembab bercampur bau anyir. "Ya Allah!" Rina menutup hidungnya dengan tangan. Di dalam, gerbong itu seperti beku dalam waktu. Kursi-kursinya tertutup debu tebal, jendela-jendela buram oleh jamur dan lumut. Tapi yang membuatnya mundur satu langkah bukan itu, melainkan sebuah peti kayu tua yang terletak di tengah lorong gerbong. Besar, menghitam, dan tertutup kain putih kusam. Peti mati. Kenapa ada ini? Tak ada jawaban. Hanya suara detak jam dari kejanghan dan derit besi dari luar. Rina merasa tenggorokannya mengering. Namun ia paksa langkahnya maju. Ia bersihkan debu di kursi, pel lantai perlahan, dan terus mencuri pandang ke arah peti itu. Semakin lama, udara di dalam gerbong terasa berat. Seolah ada sesuatu yang mengawasi dari sudut mata. Senter yang ia bawa tiba-tiba bergetar dan mati. Hah? Gelap. Hanya ada cahaya redup dari jendela berjamur. Rina buru-buru menyalakan senter dari ponselnya. Saat cahaya menyala dan menyapu ruangan, ia menjerit pelan. Kain putih penutup peti itu kini tergeser sedikit. Seperti ada yang membukanya dari dalam. Suara ketukan. Do, do, do. Rina kaku. Tubuhnya ingin lari, tapi kaki seolah dipaku ke lantai. Matanya terpaku pada celah kecil di antara penutup peti. Dari sana, perlahan muncul kain kafan lusuh yang mencuat keluar. Astagfirullah. Ia mundur,
tangannya mencari pegangan. Suara ketukan semakin keras. Peti itu bergetar. Duk du 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 du. Rina berlari keluar gerbong secepat yang ia bisa. Nafasnya memburu, kakinya nyaris terpeleset di peron. Sesampainya di ruang istirahat, ia langsung mengunci pintu dan menunduk, mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia menoleh ke belakang, di ujung ruangan, tepat di depan toilet petugas, ada noda lumpur seperti jejak kaki. Dan di ujungnya, sehelai kain putih lusuh yang tergulung di lantai. Peti itu, seolah telah membuka isinya. Dan sesuatu, entah apa, telah keluar malam ini. Rina tidak tidur malam itu. Matanya merah, lelah, tapi tak bisa terpejam. Setiap kali kelopak matanya menutup, bayangan peti kayu dan suara ketukan itu muncul kembali. Ia duduk di atas dipan kayu ruang istirahat petugas, memeluk lutut, memperhatikan pintu yang tertutup rapat. Tapi rasa takutnya bukan hanya soal yang dilihat, melainkan apa yang ia rasakan. Udara di stasiun berubah. Seperti ada sesuatu yang kini berjalan bersamanya, mengawasi dalam diam. Pagi datang dengan suram. Matahari enggan menampakkan diri. Langit diselimuti awan kelabu, dan angin dari arah selatan membawa aroma asin bercampur bau tanah basah. Rina keluar dari ruang istirahat, menyapu halaman depan stasiun sambil terus melirik ke arah jalur 6. Gerbong tua itu masih di sana. Diam. Tapi aura di sekitarnya tak sama. Ketika Rina sedang mengepel lantai ruang tunggu, seorang masinis tua lewat. Namanya Pak Karno. Rambutnya sudah memutih, tapi langkahnya masih mantap. Ia menghentikan langkah saat melihat Rina. "Kamu semalam bersihkan gerbong 6? Tanyanya lirih, nyaris berbisik. Rina ragu. Tapi akhirnya mengangguk. Pak Karno menarik nafas dalam. "Kamu lihat sesuatu?" "Ada peti, Pak." Bau anyir. Terus, seolah ada yang keluar dari dalam. Pak Karno memejamkan mata. Gerbong itu dulu tempat kejadian. Tahun 98, ada seorang pengantar jenazah yang naik kereta malam dengan membawa peti dari desa terpencil. Tapi sesampainya di stasiun ini, peti itu tidak pernah turun. Tidak ada yang mengaku sebagai keluarga. Dan malamnya, masinis yang bawa kereta itu bunuh diri. Peti itu tetap di gerbong sampai sekarang. Nggak ada yang berani sentuh. Rina terdiam. Perutnya mual mendengar cerita itu. Sejak itu, setiap malam Jumat, peti itu bergeser sendiri, lanjut Pak Karno. "Tapi kamu, kenapa disuruh masuk? Siapa yang kasih izin?" "Pak Darto. Atasan baru." Wajah Pak Karno mengeras. "Stasiun ini nggak punya atasan baru. Kepala shift malam masih Pak Rojak." Darah Rina mengalir dingin. Ia mengingat jelas wajah pria berkumis, berbadan kekar, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Darto. Siapa yang menyuruhnya masuk ke gerbong 6? Hari itu, Rina tak bisa tenang. Ia mencoba menelepon kantor pusat, bertanya soal penjadwalan shift. Tapi tidak ada nama Darto dalam data petugas malam. Malam menjelang lebih cepat dari biasanya. Langit menghitam tanpa ampun. Lampu-lampu stasiun berkedip, seperti berbisik dalam bahasa arwah. Sekitar pukul 23, suara langkah berat terdengar dari lorong belakang ruang istirahat. Langkah itu lambat, berat, seperti sesuatu yang basah sedang diseret. Rina menahan nafas, mematikan lampu, dan mengintip dari balik jendela. Di luar sana, di bawah cahaya lampu peron, seseorang berdiri. Tubuhnya tinggi besar, mengenakan seragam tua petugas stasiun yang penuh noda. Wajahnya menghitam, tak terlihat jelas. Tapi di tangannya, tergenggam sesuatu yang panjang, seperti tali pocong. Rina menutup mulutnya agar tak berteriak. Sosok itu berjalan menuju arah jalur 6, dan menghilang di balik gerbong tua. Paginya, saat matahari muncul malu-malu, Rina menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya hampir roboh. Di depan pintu ruang istirahat, ada sebatang lilin menyala, di sampingnya sepotong kain kafan yang terikat dengan simpul pocong. Dan di tengah kain itu, ada potongan kuku manusia. Entah apa yang telah ia ganggu malam itu.
Tapi satu hal pasti. Ia kini telah menjadi bagian dari kisah yang tak bisa dihapus oleh waktu. Dan gerbong 6 belum selesai dengannya. 3 malam berlalu sejak kejadian itu. Namun bagi Rina, semuanya masih terasa seperti mimpi buruk yang belum juga usai. Tubuhnya mulai lelah, tapi pikirannya terus terjaga. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan pria berseragam penuh noda dengan tali pocong di tangan terus menghantuinya. Stasiun malam hari kini terasa seperti tempat terkutuk. Angin tak lagi dingin, melainkan membawa bisikan samar yang muncul dari sudut-sudut gelap bangunan. Bahkan tikus pun enggan lewat. Malam itu, Rina sedang bertugas sendirian lagi. Tak ada petugas lain yang mau shift malam sejak cerita tentang gerbong 6 menyebar. Bahkan Pak Karno mengajukan cuti mendadak. Alasannya, kakinya keseleo. Tapi Rina tahu, itu cuma alasan. Pukul 00.13. Jam yang sama seperti malam saat ia mendengar ketukan dari peti. Lampu ruang tunggu tiba-tiba meredup, lalu mati total. Genset baru saja diservis siangnya. Tidak seharusnya mati. Dengan senter di tangan, Rina mencoba menyusuri lorong. Namun langkahnya terhenti di depan kaca besar dekat ruang tunggu. Ada bayangan seseorang di sana. Ia mengira itu dirinya. Tapi ketika ia mengangkat tangan, bayangan itu tidak ikut bergerak. Malah menunduk, dan terlihat jelas, bayangan itu tanpa kepala. Rina mundur perlahan. Tapi dari ujung lorong, terdengar suara langkah berat seperti malam sebelumnya. Bukan hanya satu. Kali ini seperti lebih dari satu pasang kaki, bergerak bersamaan. Dan semua menyeret sesuatu. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Ia nekat masuk ke ruang arsip, mengunci pintu, dan menahan nafas. Tapi ruangan itu jauh lebih dingin dari biasanya. Jauh lebih sesak. Rina menyadari sesuatu saat melihat ke dinding rak berdebu. Ada jejak lumpur menempel di arsip. Dan lebih parahnya, jejak itu masih basah. Lalu bau itu kembali. Bau busuk, seperti bangkai yang dikubur setengah. Tak lama kemudian, dari ventilasi kecil di atas pintu, muncul sesuatu. Awalnya ia pikir itu serangga. Tapi benda itu menjuntai perlahan. Kain kafan. Dengan simpul pocong di ujungnya. Bergerak seolah sedang mengendus udara. Rina tak tahan lagi. Ia membuka pintu, lari sekuat tenaga keluar ruang arsip. Tapi lorong itu kini penuh kabut. Dan dari kejauhan, ia melihat bayangan tubuh-tubuh tinggi besar tanpa kepala, berdiri menghadap gerbong 6. Suara pintu gerbong terbuka pelan. Kreek. Lalu terdengar suara, seperti seseorang menangis. Tangisan itu lirih, seperti perempuan. Tapi kemudian berubah menjadi tawa, tawa yang memantul di dinding stasiun. Panjang, serak, seperti berasal dari dalam kubur. Rina menyelinap ke ruang operator, mengunci pintu, dan merunduk di bawah meja. Tangannya gemetar saat memencet ponsel untuk merekam suara. Namun saat ia menyalakan kamera, layar ponsel menampilkan sesuatu yang tak ada di depan matanya. Seseorang sedang berdiri di belakangnya. Wajahnya ditutupi kain putih. Tapi dari bagian yang robek, terlihat matanya, merah menyala. Ponsel Rina jatuh. Ia menoleh cepat. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya suara pintu yang perlahan terbuka sendiri. Dan di ambang pintu, tergeletak kepala manusia. Masih utuh. Matanya melotot. Mulutnya setengah terbuka, seperti ingin berkata sesuatu. Tepat di dahinya, tertulis dengan darah. Turun di stasiun berikutnya. Paginya, kepala itu menghilang. Tapi di CCTV ruang operator, terekam sesuatu yang membuat polisi enggan menyelidiki lebih lanjut. Rina terlihat tertidur di bawah meja, namun ada 4 sosok tanpa kepala yang berdiri mengelilinginya. Dan salah satunya memegang potongan kepala yang diletakkan perlahan di depan pintu. Stasiun malam itu tetap beroperasi. Tapi tak ada lagi penumpang yang berani turun di jalur 6. Pukul 1 dini hari. Angin malam merambat masuk lewat jendela stasiun yang retak. Rina, yang masih bertahan sebagai petugas shift malam, duduk terpaku di ruang operator dengan mata merah karena kurang tidur.
Di atas meja, segelas kopi hitam dingin sudah tak tersentuh sejak sejam lalu. Di sudut ruangan, tergeletak paket besar yang ditemukan kemarin sore. Tidak ada label pengirim. Hanya tulisan tangan di karton coklat yang membuat bulu kuduk berdiri, antarkan sebelum matahari terbit. Jika tidak, ia akan menjemput sendiri. Paket itu berat. Terlalu berat untuk ukuran kotak biasa. Namun ketika dibuka sedikit oleh kepala stasiun siang tadi, hanya terlihat gulungan kain putih di dalam. Mereka pikir itu barang bekas. Tapi Rina tahu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang berdenyut, hidup. Malam ini, Rina mencoba mengabaikannya. Tapi setiap 15 menit sekali, kotak itu bergerak sendiri. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang menggeliat, mencoba keluar. Dan dari sela-sela robekan karton, sesekali terdengar napas, pelan, tapi berat. Seperti seseorang dengan paru-paru penuh lumpur. Pukul 1.47. Telepon kantor berdering. Tapi saat Rina mengangkat, tak ada suara di seberang sana. Hanya nafas berat, dan suara gesekan, seperti kuku menggores kayu. Lalu terdengar suara perempuan berbisik. "Sudah waktunya dibuka? Aku sesak, tolong bukakan." Seketika itu juga, listrik padam. Lampu darurat menyala, menerangi ruangan dengan cahaya merah temaram. Rina menoleh ke arah paket. Kali ini, kotak itu sudah terbuka sedikit lebih lebar dari sebelumnya. Ia maju pelan. Tapi sebelum sempat menyentuh kotak itu, seluruh CCTV di layar monitor menyala bersamaan. Menampilkan seluruh sudut stasiun. Semua kosong, kecuali satu titik, lorong gerbong 6. Ada sosok di sana. Tubuhnya dibalut kain kafan yang lusuh, dengan wajah tertutup tali pocong. Ia berdiri membelakangi kamera, lalu perlahan menoleh. Tak ada wajah, hanya rongga hitam menganga. Tapi dari rongga itu, muncul suara. "Aku sudah sampai. Bukakan, atau kau yang akan kukirim." Rina berlari keluar. Tapi lorong stasiun sudah berubah. Tak ada lagi papan jadwal atau bangku. Semua menjadi gelap, dindingnya lembab, dan terdengar suara air menetes dari langit-langit. Ia mendekati ruang resepsionis dan melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. 3 kotak kardus lain, bentuk dan ukurannya sama. Masing-masing dengan label yang sudah memudar oleh darah kering. Ia buka salah satunya. Isinya, potongan tangan. Di kotak kedua, kaki dengan gelang identitas petugas stasiun. Di kotak ketiga, kepala Pak Karno. Mata masih terbuka. Mulut masih bergetar, seperti ingin berteriak. Rina menjerit dan berlari kembali ke ruang operator. Tapi sesampainya di sana, paket awal tadi sudah tidak ada. Di tempatnya, kini ada koper hitam. Dari dalam koper, keluar suara ketukan. Tuk, tuk, tuk. Ia mundur, tapi koper itu terbuka sendiri. Perlahan, asap hitam mengepul dari dalamnya. Lalu muncul tangan pucat, kurus, panjang, dengan kuku patah dan penuh tanah. Tangan itu bergerak seperti menggapai Rina. Rina meraih pemotong kertas, siap melawan. Tapi saat ia menusuk tangan itu, darah hitam menyembur, dan jeritan panjang menggema memenuhi ruangan. Terlambat. Cahaya padam seketika. Dan saat lampu darurat menyala kembali, koper itu kosong. Tapi lantai penuh bercak darah dan satu helai kain kafan. Di balik kain itu, tertulis, "Paket selanjutnya adalah kamu." Tak ada yang percaya pada cerita Rina. Tapi sejak malam itu, setiap petugas shift malam mendapat paket misterius yang sama. Dan siapapun yang mencoba membukanya, tak pernah terlihat lagi. Namun, ada yang mengatakan mereka masih di stasiun. Bukan sebagai petugas, tapi sebagai isi dari kardus berikutnya. Pukul 3.03 dini hari. Udara stasiun semakin pekat. Bau besi berkarat bercampur aroma amis darah menggantung di setiap sudut. Rina duduk meringkuk di ruang operator. Matanya sembab, napasnya memburu, dan tangan masih gemetar sejak kejadian koper hitam tadi. Namun teror belum selesai. Printer tua di pojok ruangan yang sudah mati sejak kemarin malam, tiba-tiba hidup.
Suaranya berderak keras, menggertak seperti napas berat yang memaksa keluar dari dada sempit. Kertas demi kertas keluar perlahan. Di halaman pertama hanya satu tulisan. Daftar kirim. Lembar kedua berisi nama-nama. 3 di antaranya sudah dicoret dengan tinta merah. Karno, Rizka, Budi, dan di bawahnya, Rina. Tulisan namanya belum tercoret. Tapi ada garis hitam yang menggantung di ujung namanya. Seolah siap ditarik kapan saja. Rina menjerit, mencabik kertas itu dan membakarnya di asbak. Tapi api tak melahap kertas itu. Hanya berubah jadi abu hitam yang tetap mempertahankan tulisan. Tiba-tiba, suara speaker pengumuman stasiun menyala. Perhatian! Paket dengan nama Rina segera dikirim ke peron 3. Ulangi, paket bernama Rina segera dikirim ke peron 3. Telinga Rina berdengung. Itu bukan suara rekaman biasa. Itu suara Pak Karno. Padahal, kepalanya ditemukan dalam kotak 2 malam lalu. Peron 3 gelap gulita. Tapi dari kejauhan, terlihat satu gerbong kereta terbuka. Lampu dalamnya menyala merah. Seakan memanggil. Dan di atas rel, satu kardus besar tergeletak dengan pita hitam melilitnya. Rina mendekat. Suara langkahnya seperti menggema di alam kosong. Setiap derap kaki diikuti oleh suara lain, langkah yang sama, namun tak bersumber dari tubuhnya. Ia berhenti. Tapi suara itu terus maju. Sebuah bayangan menyeberang cepat dari kanan ke kiri. Lalu dari kiri ke kanan. Lalu mendekat, dan menghilang. Sesampainya di peron 3, kotak besar itu sudah terbuka sedikit. Di dalamnya, terlihat baju petugas operator lengkap. Seragamnya Rina. Lengkap dengan ID card yang robek dan berlumuran darah. Ia mundur. Tapi suara dari dalam kardus memanggil. Masuklah, sudah waktunya, gantian. Rina berlari ke ruang atas, masuk ke ruang arsip yang sudah lama tak dipakai. Tapi di sana, tumpukan kardus yang tertata rapi kini berubah jadi seperti peti mati. Masing-masing dilabeli nama. Semua nama petugas stasiun. Ada yang masih aktif. Ada yang sudah lama hilang tanpa jejak. Salah satu kardus paling bawah terbuka sedikit. Dari dalamnya, menyembul mata terbuka yang menatap Rina. Mata itu berkedip, mengeluarkan air mata darah. Rina ingin keluar. Tapi lorong keluar kini tertutup. Dinding stasiun berubah jadi deretan rak kardus, seakan dia masuk ke gudang pengiriman akhirat. Suara pengumuman kembali terdengar. Selamat datang di pusat distribusi arwah. Paket Anda sedang diproses. Mohon jangan keluar dari jalur. Telepon berderim. Kali ini, suara wanita. Pilih satu, jadi pengantar, atau jadi isi paket. Pintu di belakangnya terbuka. Di sana, berdiri sosok wanita berambut panjang, mengenakan jaket kurir. Matanya kosong. Tapi tangannya membawa clipboard berisi formulir. Tanda tangan di sini kalau kamu setuju menggantikan posisiku, katanya dengan suara datar. Rina terdiam. Kalau dia tanda tangan, mungkin dia bisa lolos. Tapi menjadi pengantar paket dari dunia ini ke dunia lain? Mengantarkan pocong, kepala putus, atau sisa jasad yang tak utuh? Dia bimbang. Wanita itu mendekat. Kalau kamu menolak, kamu akan dikirim. Dan paketmu akan ditandai sebagai spesimen aktif. Rina menatap pena. Tangannya kaku. Tapi sebelum memutuskan, alarm ruangan menyala. Kardus di belakangnya berguling sendiri. Tutupnya terbuka. Dan dari dalam, dirinya sendiri yang keluar. Rina yang lain. Matanya mati. Tapi tubuhnya masih bergerak. Rina itu berjalan pelan mendekati dirinya. Sudah telat, kamu sudah dikirim. Yang menulis daftar tadi, bukan mereka. Tapi kamu. Di masa lalu, bisik sosok itu. Rina pingsan seketika. Dan ketika ia bangun, ia sudah berdiri di peron 1. Mengenakan seragam kurir. Di tangannya, satu paket tertutup rapat dengan label. Kirim ke alam sebelah. Penerima, arwah gelisah. Matanya menatap kosong. Tapi kakinya melangkah,
sesuai jadwal kirim yang sudah ditentukan. Dan sejak malam itu, tak ada lagi Rina di stasiun. Tapi setiap dini hari, akan ada kurir wanita tak dikenal, mengantar kardus dengan aroma kematian. Orang-orang memanggilnya kurir tak bernama. Langit dini hari menggantung rendah, berat, seolah menindih atap stasiun yang mulai ditinggalkan waktu. Rina, yang kini bukan lagi Rina, melangkah pelan menyusuri jalur yang ditentukan. Jalur pengantar. Bukan untuk manusia, tapi untuk entitas yang tak tercatat dalam sistem logistik manapun. Di pundaknya, satu kantung besar berisi paket yang terus bergerak sendiri, seolah isinya masih hidup, atau belum mati sepenuhnya. Tujuannya malam ini bukan rumah biasa. Bukan kantor, bukan gudang. Tapi bangunan kosong di ujung rel mati, yang menurut cerita, dulu adalah ruang karantina mayat ketika wabah kolera melanda puluhan tahun lalu. Sejak saat itu, tempat itu ditutup, dikabarkan menyimpan kemarahan para korban yang dikubur tanpa upacara. Paketnya berdetak pelan. Kadang mengerang. Suaranya seperti napas yang ditahan dalam kardus sempit. Tapi Rina hanya diam. Matanya kosong, langkahnya teratur. Seolah tubuhnya dipandu peta yang tak terlihat oleh siapapun. Peta dari dimensi lain. Saat sampai di depan bangunan tua itu, gerbang besi terbuka sendiri. Suara engselnya seperti jeritan orang tua sekarat. Rina masuk, lampu jalan di belakangnya mati satu persatu. Cahaya hanya berasal dari lampu merah kecil yang menempel di sisi kardus. Di dalam ruangan utama, sebuah meja logam berdiri. Di atasnya, daftar penerima. Ada nama baru. Dr. Suryo Wicaksono, peneliti patologi forensik. Meninggal? Belum. Belum. Kata itu mengganggu. Paket untuk seseorang yang belum meninggal? Langkah kaki terdengar dari lantai 2. Rina bersiap. Tapi bukan sosok hidup yang turun. Yang datang adalah jasad utuh, tubuh laki-laki tua dengan jas putih berlumuran darah, tanpa bola mata. Tapi ia bergerak, berjalan turun sambil mengulum senyum. Akhirnya, kau datang juga. Aku pikir paketku tersesat seperti yang lain, ucapnya. Suaranya berat dan dingin, tapi tetap hidup. Isi paketmu, masih menggerogoti waktu, dokter, bisik Rina, tak mengedip. Dr. Suryo membuka kardus perlahan. Dari dalam, keluar makhluk, setengah tubuh manusia, setengah bayangan hitam berasap. Tidak punya kaki, tapi melayang rendah seperti kabut malam. Mulutnya terus membisik, menyebut nama Dr. Suryo berulang-ulang. Eksperimennya berhasil, kata sang dokter, matanya kosong menatap makhluk itu seperti melihat anaknya sendiri. Tiba-tiba, makhluk itu menyerang balik. Tubuhnya menembus sang dokter. Jeritan keras terdengar. Dalam hitungan detik, tubuh Dr. Suryo meledak menjadi abu. Di lantai, hanya tersisa satu benda, kunci logistik. Kunci itu menyala merah. Rina mengambilnya. Dalam pikirannya, peta baru terbentuk. Ada satu jalur pengiriman lagi, ke tempat paling dalam. Tempat di mana semua pengantar akan dikumpulkan. Tempat asal paket-paket ini bermula. Tapi sebelum ia bisa bergerak, lantai bangunan tiba-tiba runtuh. Rina terjatuh ke dalam lubang gelap, menembus lapisan rel lama yang terkubur. Ia terhempas di tengah lorong yang penuh koper dan kardus tua. Semua bergerak, seperti kumpulan makhluk hidup dalam bentuk kemasan. Di ujung lorong, cahaya menyala. Seseorang sedang menulis. Sosok laki-laki muda, mengenakan seragam kurir seperti dirinya. Tapi wajahnya hancur, seperti habis dilindas kereta. Tangan kirinya terus menulis daftar pengiriman dengan pena berdarah. Ia menoleh. Matanya menatap Rina. Sudah waktunya kau tahu, siapa yang kirim paket pertamamu. Ia menunjuk ke atas. Rina melihat papan kayu tua di atas kepalanya. Tertulis, Ruang Pengarsipan Kurir Arwah, Stasiun Tengah Dimensi. Nama-nama di daftar itu semua familiar. Mereka semua adalah korban, dan kurir, dan pengirim. Sistemnya melingkar. Tidak ada awal. Tidak ada akhir. Semua yang menerima, akan menjadi pengirim berikutnya.
Rina menjerit. Tapi suaranya hanya gema di dalam kardus besar yang kini menutup dirinya perlahan. Dan dari luar, suara speaker tua kembali menyala. Paket sudah siap dikirim ke tujuan selanjutnya. Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Langkah kaki lain mendekat. Kurir baru datang. Mengangkat kardus berisi Rina. Tanpa emosi, ia melangkah menuju jalur baru. Sistem terus berjalan. Dan Rina, kini hanya salah satu isi kiriman. Kiriman ke arah yang tidak pernah kembali. Di balik semua kantor ekspedisi, selalu ada tempat yang tidak pernah dibuka untuk umum. Sebuah ruang penyimpanan yang tak pernah dicatat dalam sistem, tak tertera dalam denah bangunan, dan tak memiliki jalan keluar. Rina, atau apapun kini wujudnya, dibawa ke sana oleh kurir baru, seorang pemuda yang wajahnya ditutup kain goni, mata menyala merah dari balik lubang sobekan. Gudang itu dingin, basah, dan berdinding logam berkarat. Di langit-langitnya, tergantung ribuan kantung plastik hitam yang bergerak seperti paru-paru bernafas. Lantai dipenuhi jejak kaki yang berakhir di satu titik, tapi tak ada jejak kembali. Di sudut ruangan, berdiri rak-rak tinggi menyimpan kardus tua. Setiap kardus memiliki nama pengirim dan penerima, namun semua nama tercoret, digantikan simbol aneh seperti lingkaran dan garis silang. Rina dibaringkan di atas meja kayu berlumur noda darah kering. Tubuhnya kaku, tapi matanya bisa bergerak. Ia melihat sekeliling, menyadari, dirinya bukan satu-satunya. Ada lebih dari 30 tubuh terbungkus rapi di pojok ruangan. Beberapa dari mereka masih hidup. Napas mereka terdengar lirih dari balik plastik. Kurir bertopeng goni menyalakan radio tua. Suara rekaman bergema. Selamat datang di ruang transit terakhir. Anda terpilih menjadi saksi dari sistem distribusi abadi. Anda bukan lagi manusia. Anda adalah media penghubung dimensi. Lampu di atas mereka padam satu persatu. Suara rantai menyeret terdengar dari balik dinding. Sebuah pintu rahasia terbuka. Dari sana keluar segerombolan makhluk tinggi, tubuhnya seperti manusia tapi kulitnya penuh amplop yang menempel rapat. Wajah mereka tertutup pita lakban. Mereka tidak berbicara, hanya mengangkat satu persatu paket dan membawanya ke lorong gelap. Ketika giliran Rina tiba, tubuhnya dimasukkan ke dalam peti besi berlogo, Fide. Ia tak bisa menjerit. Mulutnya sudah dipenuhi surat pengantar yang basah darah. Di luar peti, suara pintu ditutup, terkunci dari luar. Gelap. Sepi. Tapi di dalam peti, suara lain muncul. Kita belum dikirim, kita sedang dibuat. Rina menoleh. Dari balik sisi peti, sesosok bayi tanpa kulit merangkak perlahan, tubuhnya berselimut alamat dan barcode. Ia merangkak ke arah Rina, menyentuh wajahnya dengan tangan dingin. Mereka menciptakan paket baru dari kita, dan kau adalah bahan utamanya. Tiba-tiba cahaya menyala. Rina kini berada di ruangan lain. Tempatnya berbeda. Dinding berlapis kaca. Di luar kaca, puluhan makhluk seperti ilmuwan berdiri mencatat, memantau, dan berbicara dengan bahasa yang tak dimengerti. Mereka memperhatikan tubuh Rina yang kini tidak lagi utuh. Separuh wajahnya menghilang, diganti label pengiriman. Salah satu dari mereka mengetik kode. Siapkan pengiriman dimensi 47 Theta. Paket, eksperimen 005 Rina. Lantai tempat Rina berdiri mulai bergeser, berubah jadi sabuk berjalan menuju lubang vertikal dengan cahaya merah di ujungnya. Di sepanjang lintasan, tubuhnya terus dimodifikasi. Tangan kirinya diganti pena logistik. Matanya ditukar kamera pemindai. Dan di dadanya, terukir barcode abadi. Tepat sebelum masuk ke dalam lubang, satu suara terdengar di dalam kepala Rina. Suara perempuan. Mirip dirinya sendiri, namun lebih tua, lebih dalam. Kalau kamu bisa dengar ini, artinya kamu sudah terjebak. Tapi masih ada satu kesempatan, kirimkan satu nama. Nama siapapun. Sebagai pengganti. Layar muncul di hadapannya. Satu kolom terbuka. Masukkan nama korban pengganti. Rina gemetar. Tangannya bergerak sendiri.
Ia menulis, Teguh Hidayat, nama mantan manajernya. Orang yang dulu memaksanya kerja lembur tanpa henti. Layar menyala. Pengiriman dikonfirmasi. Korban akan dijemput. Cahaya mendadak mati. Rina terjatuh. Saat bangun, ia kembali berada di dunia nyata. Di lobi kantor ekspedisi lamanya. Pakaian bersih. Tidak ada luka. Tapi di tangannya, satu kartu pengenal baru. Kurir khusus, Rina, penjemput paket berdosa. Dan di luar kantor, suara klakson truk pengantar sudah menunggu. Waktunya mengirim korban berikutnya. Sistem terus berjalan. Tak ada yang bisa keluar. Teguh Hidayat, manajer kantor ekspedisi yang arogan, bangun dengan tubuh berkeringat dingin. Pagi itu, sesuatu terasa salah. Alarm ponselnya tidak berbunyi, listrik mati, dan semua jam di rumahnya berhenti tepat pukul 3.33. Ia menguap, melangkah keluar kamar, dan mendapati sebuah paket di depan pintu. Tidak ada kurir. Tidak ada suara kendaraan. Hanya sebuah kardus kecil dengan segel merah menyala, tanpa nama pengirim. Teguh membuka pelan. Di dalamnya, hanya ada satu amplop tua dan sebuah pena bulu. Ia buka amplop itu. Isinya surat jalan bertanda tangan entitas yang namanya tak bisa dibaca, hanya ditulis dengan tinta hitam tebal. Tapi yang membuat Teguh hampir muntah adalah lembaran kulit manusia sebagai alas surat itu. Di bawah tanda tangan, tertulis, "Dengan ini kami memanggil Teguh Hidayat untuk ditugaskan sebagai pengganti yang telah dipilih. Waktu penjemputan, segera." Teguh tertawa getir. Ia mengira ini lelucon iseng. Tapi tak lama, seluruh lampu rumah menyala sendiri. Kipas angin berputar meskipun tak terhubung. TV menyala dengan suara berisik, menampilkan satu cuplikan, wajah Rina, tapi bukan Rina yang ia kenal. Ini Rina dengan mata putih sepenuhnya, mulut dijahit kawat, dan tubuh setengah transparan seperti asap. "Kau menggantikan aku dulu. Sekarang giliranmu," bisik suara dari televisi, sebelum meledak menjadi percikan darah. Teguh mencoba kabur. Ia mengendarai mobil ke kantor, berharap suasana ramai akan membuatnya tenang. Tapi setibanya di sana, seluruh kantor kosong. Semua meja berantakan, komputer terbakar, dan dinding penuh coretan simbol asing. Hanya ada satu benda di tengah ruangan, timbangan pos tua berkarat. Teguh mendekat. Di atas timbangan, ada dua kotak kecil. Satu berisi foto dirinya. Satu lagi, kuku jari yang masih berdarah. "Pilih. Beratkan yang mana? Nyawamu atau penyesalanmu?" Suara berat menggema dari dalam ruang arsip. Teguh lari. Tapi setiap lorong kantor menjadi lebih panjang dari seharusnya. Tangga menuju lantai 2 berubah jadi jalan menurun, lalu menanjak, lalu melingkar. Seolah-olah bangunan itu menelannya hidup-hidup. Ia akhirnya tiba di ruang server. Di sana, semua komputer menyala. Menampilkan ratusan nama-nama kurban. Di antara mereka, nama Teguh muncul berulang kali dengan status, dalam pengiriman. Pintu tertutup sendiri. Dari dalam lantai, muncul tangan-tangan hitam, menarik Teguh ke dalam lantai yang melumer seperti lumpur. Ia berteriak. Tapi jeritannya seperti disedot ke dalam speaker kecil di sudut ruangan, lalu diputar balik dalam bentuk suara tawa mengerikan. Dalam kondisi setengah sadar, ia tiba di sebuah tempat yang tak masuk akal. Jalan panjang tanpa ujung, diapit rak-rak paket raksasa yang menjulang ke langit gelap. Di setiap rak, ada kardus berdarah yang kadang bergerak sendiri. Di atasnya, layar besar menampilkan info pengiriman. Nama, Teguh Hidayat, kode paket, 301X, status, proses mutasi. Makhluk berjas hitam dan tanpa wajah mendekat. Di tangannya, segel merah seperti yang Rina lihat sebelumnya. Ia menempelkan segel itu di dahi Teguh, dan seketika tubuhnya terbakar dari dalam. Dagingnya tidak meleleh, tapi berubah jadi kertas. Kertas dengan barcode dan alamat-alamat absurd. Satu suara muncul dari balik rak. "Selamat datang di jaringan distribusi entitas. Kau akan dikirim ke dunia yang membutuhkan rasa takut baru." Teguh menjerit,
tapi suaranya digantikan dering notifikasi pengiriman. Ia tahu, ia bukan lagi manusia. Ia kini hanya produk logistik dari dimensi neraka. Di tempat lain, seorang kurir baru menerima data pengiriman. Tujuan, Kota S. Isi, entitas baru. Nama, Teguh. Paket sudah dikemas. Waktunya dikirim. Malam itu, hujan turun deras. Bukan gerimis biasa. Tapi hujan deras yang seolah ingin menenggelamkan semua suara makhluk hidup di desa kecil itu. Petir menyambar, memecah keheningan dan menyinari atap rumah tua yang perlahan lapuk dimakan usia. Adalah Didi yang malam itu tinggal sendiri. Ibunya sedang dirawat di puskesmas karena sesak napas mendadak, dan kakaknya, Yana, belum pulang dari rumah bibinya. Didi hanya ditemani suara hujan dan cahaya redup dari lampu minyak. Sejak kardus paket itu datang, dan peristiwa-peristiwa aneh mulai muncul, ia sudah tak bisa tidur nyenyak. Tapi malam ini berbeda. Pukul 2:15. Didi masih duduk di depan TV yang menyala, tapi tak menunjukkan gambar apa-apa. Hanya semut-semut hitam yang ramai menari di layar. Matanya tak bisa lepas dari lantai papan tua di tengah ruang keluarga. Dari sanalah suara itu muncul. Krek, krek. Seperti ada kuku panjang yang menggaruk dari bawah. Perlahan. Berulang. Bukan suara tikus. Bukan juga suara benda jatuh. Lebih seperti suara minta tolong. Tapi tidak diucapkan lewat mulut, melainkan lewat gesekan. Seakan ada sesuatu, atau seseorang, yang tertanam hidup-hidup di bawah lantai. Didi berusaha mengabaikan, menutup telinga dengan bantal, memejamkan mata. Tapi justru saat mata tertutup, suara itu makin jelas. Tok, tok, tok. Lalu disusul bisikan yang bukan berasal dari luar, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Bukakan, hanya sebentar. Didi terlonjak bangun, napas memburu. Ia melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang lain di dalam rumah. Tapi semuanya kosong. Hanya dia. Hanya dia, dan suara yang tak henti berbisik. Satu hal yang membuat Didi nekat malam itu adalah bau. Bau busuk yang menyengat dari celah papan lantai. Seperti bangkai. Tapi lebih pekat. Lebih tajam. Lebih manusiawi. Ia mengambil obeng, berjongkok di tengah ruangan, dan mulai mencongkel lantai kayu yang sudah mulai rapuh. Suara hujan seperti memudar, berganti dengan detak jantungnya sendiri yang menggema keras di telinga. Satu papan berhasil ia lepas. Asap putih tipis mengepul dari bawah. Dan di sana, sekelebat kain putih lusuh terlihat terlipat. Bukan kain pel. Bukan karung. Tapi pocong. Pocong yang sama seperti dalam kardus. Hanya saja kali ini, matanya terbuka. Pucat. Tapi hidup. Tatapannya kosong, menembus ke dalam jiwa Didi. Mulutnya tertutup rapat oleh tali pocong yang belum dibuka, tapi suara bisikan itu jelas terdengar di kepala Didi. Satu nyawa lagi, agar aku sempurna. Tiba-tiba tangan dingin mencengkeram pergelangan Didi dari bawah. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam. Didi berteriak, berusaha menarik diri, tapi cengkeraman itu begitu kuat. Ia mencoba membacakan doa. Tapi lidahnya keluh. Seluruh tubuhnya seperti lumpuh. Lantai di sekelilingnya mulai runtuh. Seperti ada rongga besar di bawah rumah yang selama ini tidak pernah disadari keberadaannya. Dari dalam lubang itu muncul wajah-wajah pucat. Wajah-wajah yang sama seperti yang muncul dalam mimpi buruknya. Tersenyum, meringis, menangis. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, mata kosong dan darah yang mengalir dari lubang hidung. Didi akhirnya berhasil melepaskan diri, merangkak mundur dengan tubuh gemetar. Ia berlari ke dapur, mencari korek api, bensin, apapun. Dalam kepanikannya, ia tak sadar bahwa tangannya kini sudah dipenuhi luka cakaran. Dalam dan berdarah. Ia siramkan bensin ke lantai yang sudah berlubang, dan menyalakan api. Api langsung membesar, menjilat kain putih yang mulai bergerak. Terdengar suara jeritan dari dalam tanah. Jeritan yang memekakan telinga. Jeritan yang bukan dari satu makhluk, tapi dari banyak jiwa.
rumah itu terbakar. Tapi Didi tak peduli. Ia keluar dari rumah, menjerit minta tolong ke jalanan yang sepi. Tapi tidak ada yang datang. Bahkan suara hujan pun seperti lenyap. Waktu berhenti. Dunia seperti diam. Yang tersisa hanyalah aroma daging terbakar dan suara tawa samar dari balik kobaran api. Malam itu, satu rumah hilang. Dan satu anak muda lenyap tanpa jejak. Tapi di depan rumah tetangga sebelah, ada satu paket kardus besar yang baru saja diletakkan seseorang. Tanpa nama pengirim. Tanpa catatan. Dan dari dalam kardus itu, terdengar suara napas. 5 hari setelah rumah Didi terbakar, penduduk desa masih enggan melintas di depan bekas bangunannya. Puing hangus dibiarkan berserakan. Tak ada yang berani membersihkan, bahkan aparat desa pun enggan mendekat. Mereka tahu, bukan rumah itu yang jadi sumber masalah. Tapi sesuatu yang tertinggal di bawahnya. Sesuatu yang belum hangus terbakar. Di antara tumpukan abu, seorang kurir tua berjalan tergesa, membawa kotak kardus besar. Tidak bertanda. Tidak ada alamat lengkap. Hanya tertulis dengan spidol merah menyala, untuk penerima baru. Ia meletakkan kardus itu di depan warung milik Pak Harjo, satu-satunya tempat yang masih buka sejak kejadian rumah Didi. Pemilik warung tidak curiga. Ia pikir kiriman dari anaknya di kota. Tapi saat malam tiba dan warung hendak ditutup, kardus itu mengeluarkan bau menyengat. Bukan bau makanan basi, tapi bau mayat. Busuk, tajam, menusuk ke otak. Pak Harjo melangkah mundur, mencoba menahan mual. Kardus itu bergetar. Seolah ada sesuatu di dalam yang ingin keluar. Seperti napas. Seperti degup jantung. Seperti kehidupan yang dipaksa dikurung. Tanpa sadar, tangannya membuka isolasi di sisi kardus. Selembar kain putih melorot keluar, dibasahi cairan merah gelap. Ia mencoba menutup kembali, tapi jari-jarinya seperti mati rasa. Terpaku. Kain itu bergerak sendiri, menjulur, melilit pergelangan tangannya. Pak Harjo menjerit. Tapi suaranya tercekik di tenggorokan. Dalam sekejap, tubuhnya tersedot ke dalam kardus. Tak ada suara. Tak ada jejak. Hanya lantai kosong yang basah oleh darah. Besok paginya, warga menemukan warung sudah terbuka lebar, tanpa penjaga. Di tengah lantai, hanya ada kardus kosong. Tapi jika didekati, dari dalam kardus itu, terdengar bisikan lirih. Gantian, kamu. Seminggu kemudian, paket misterius itu muncul di kota. Kali ini di depan pintu rumah kontrakan Nita, seorang mahasiswa semester akhir. Tidak ada yang mencurigakan. Ia pikir itu kiriman skripsi yang dijilid dari percetakan. Namun malam itu, mimpi buruk datang bertubi-tubi. Nita bermimpi dirinya berada dalam ruangan gelap, dikelilingi orang-orang berwajah rusak, mata melotot, kulit koyak, dan semuanya menggumam satu kalimat. Buka, buka, buka. Ketika Nita terbangun, kardus itu sudah terbuka sendiri. Kain putih basah darah menyembul keluar. Tapi yang aneh, di atas kain itu, ada foto. Foto dirinya. Sedang tidur. Dengan sudut pengambilan dari balik lemari kamarnya. Keesokan paginya, berita tentang Nita menghilang jadi viral. Polisi menemukan kamar kosong, bercak darah di dinding, dan satu kardus kosong di pojok ruangan. Polisi menyelidiki siapa pengirimnya. Tapi tidak ditemukan jejak logistik. Tidak ada CCTV yang merekam kurir. Tidak ada rekam jejak pembayaran. Yang lebih aneh, dalam 1 minggu, kardus itu muncul di 9 lokasi berbeda. Dan setiap tempat meninggalkan satu jejak yang sama, foto penerima yang sedang tidur, dan hilangnya korban tanpa suara. Paket itu kini dianggap urban legend. Orang-orang menyebutnya, kardus arwah. Beberapa YouTuber mencoba membuat konten eksplorasi, mencari tahu asal-muasalnya. Mereka menggali cerita dari penduduk desa tempat pertama kali paket itu muncul. Tapi warga sudah tak tinggal di sana. Desa itu kini kosong, ditinggalkan tanpa penjelasan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah nenek tua yang tinggal di gubuk di pinggir desa. Ketika ditanya,
Si nenek hanya menjawab dengan tatapan kosong. Kalian terlalu banyak membuka yang seharusnya dikunci, terlalu banyak mengundang yang tak ingin dikenal. Ia bercerita, dahulu ada seorang perempuan yang mati muda karena dituduh menyebar ilmu hitam. Mayatnya dibuang ke dalam sumur dan ditutup semen. Tapi malam hari, orang-orang masih mendengar suara tangis dari dalam sumur. Akhirnya sumur itu dihancurkan, dan tanah di atasnya dibangun rumah yang dulunya milik Didi. Sejak itulah teror dimulai. Roh perempuan itu tidak tenang. Ia tidak butuh doa. Ia tidak butuh permintaan maaf. Yang ia butuh, hanyalah tubuh-tubuh baru untuk dihuni. Dan kardus itu adalah pintunya. Kini, tahun demi tahun berlalu. Tapi paket misterius itu masih muncul. Tak ada yang tahu kapan dan di mana. Bisa di rumah, bisa di kos, bisa di kantor. Jika suatu hari kamu menemukan sebuah kardus tanpa nama, tanpa label, berdiri diam di depan pintumu, jangan dibuka, jangan disentuh, jangan tatap terlalu lama. Karena siapa tahu, di dalamnya, sudah ada foto dirimu, sedang tidur, dan sedang menunggu giliranmu. Tamat.